Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keberuntungan karena vibrasi namamu atau vibrasi ... Vibrasi atau energi kehidupan universal hanyalah sebuah cara untuk menggambarkan keadaan diri Anda secara keseluruhan. Segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Bahkan, benda padat pun terdiri dari medan energi vibrasi termasuk Anda. Alam semesta didasarkan pada hukum kosmik dan semua fenomena pada dasarnya adalah sifat vibrasi atau gerakan dari berbagai jenis. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Setiap materi, pikiran, keyakinan, emosi, tubuh, dan pikiran itu sendiri adalah bentuk energi tertentu. Getaran beroperasi pada frekuensi tinggi dan rendah, dan ini juga berlaku untuk getaran yang terjadi di dalam diri kita. Getaran yang lebih rendah dikaitkan dengan pikiran yang melemahkan, emosi negatif, kesehatan yang buruk, dan kurangnya kesadaran spiritual. Getaran yang lebih tinggi di sisi lain dikaitkan dengan pikiran yang memberdayakan, emosi positif, kesehatan yang baik, dan kesadaran spiritual yang kuat. Kita tahu ada vibrasi dari medan energi atau aura, di mana setiap manusia dikelilingi oleh medan energi halus tak kasat mata bercahaya yang menembus tubuh fisik dan memancarkan radiasi atau getaran khasnya sendiri yang dikenal sebagai aura. Aura terbagi menjadi beberapa lapisan atau badan yang saling menembus dan mengelilingi satu sama lain secara berurutan. Setiap tubuh yang berurutan terdiri dari zat yang lebih halus dengan getaran yang lebih tinggi mengelilinginya dan saling menembus satu sama lain. Lalu vibrasi dari nama. Apa itu? Begini. Ilmu yang menganalisis suara yang ditimbulkan dari pengucapan sebuah nama disebut pronologi. Nama adalah keunikan individu yang menonjol dari setiap manusia di dunia ini untuk mengenali orang tersebut. Jadi penamaan adalah praktik lama yang sudah berjalan dari zaman kuno. Saya nanti menjelaskan pandangan saya tentang vibrasi dari nama menurut kronologi ini, dari sisi energi, bidang metafisik saya, dan hubungannya dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Saya tidak sepenuhnya menerima begitu saja kronologi ini, nanti saya jelaskan alasannya. Baiklah, kita lanjutkan. Di dunia ini banyak bahasa digunakan di setiap negara. Setiap bahasa memiliki bentuk huruf yang berbeda dan setiap huruf memiliki bunyi yang unik, dan cara ini orang-orang berkomunikasi. Menurut kronologi, setiap huruf memiliki getaran suara, bentuk, panjang, gelombang, bahkan warna. Kata dan nama memiliki kombinasi huruf yang berbeda. Kumpulan huruf mengungkapkan makna dan juga mengungkapkan efek positif dan negatif pada pembawa nama. Dalam hidup mereka, setiap manusia mendengar, memberitahu, membaca atau menulis nama mereka setiap hari. Aktivitas ini menciptakan getaran yang memberi kesan atau persepsi mereka tentang diri mereka dengan orang lain. Menurut kronologi, beberapa nama mungkin mengandung pengucapan negatif yang dapat menimbulkan efek negatif pada orang tersebut. Sedikit contoh nama Gandhi, Diana, Jody, dan nama-nama yang terdiri dari kombinasi huruf berikut seperti DY, DI, DHI, DHY. Ini akan mengekspresikan suara seperti die atau death yang artinya mati.
Ada 26 huruf dalam bahasa Inggris dan masing-masing memiliki panjang gelombang, warna, dan karakteristik khusus. Ambil contoh huruf O dan N, muncul bersamaan dalam sebuah nama. Nilai numerologi O adalah 6 dan N adalah 5, jumlah keduanya adalah 11. Baik huruf-hurufnya muncul sebagai on atau no, tapi on menunjukkan gerakan maju dan tindakan positif, sedangkan no memiliki konotasi negatif dan kegagalan. Nah, ini yang saya mau komentari. Bagaimana dengan nama misalkan Budi, Dodi, Widi? Mohon maaf ya jika ada kemiripan nama. Termasuk nama saya sendiri, Divi. Dan nama-nama lain yang digunakan di masyarakat kita yang itu mengekspresikan suara seperti die atau dead. Bukankah die itu kosakata bahasa Inggris? Sedangkan ekspresi suara itu tidak memberikan kesan tertentu terhadap kita yang hidup di sini. Kemudian nama orang dengan akhiran no atau no. Di sini sudah pasti banyak dijumpai ya. Tetapi mungkin ini bisa diterima jika pemberian nama itu memberikan kesan negatif kepada orang yang menyandang nama, juga orang lain yang berinteraksi dengan dia. Tetapi harus disesuaikan dengan wilayah atau negara masing-masing. Tampaknya kita sepakat ya, untuk hal ini, bahwa pemberian nama jangan sampai memberikan kesan negatif terhadap orang yang menyandang nama. Contohnya di Indonesia, jika ada yang memiliki nama yang berarti kesedihan, perpisahan, sakit, kematian, dan lain-lain, ini disarankan untuk dihindari. Menurut Pronologi, adalah sangat penting untuk menghindari pengucapan negatif dari nama kita, dan untuk meningkatkan dan membangun nama guna kehidupan yang sejahtera, sukses, dan penuh keberuntungan. Membantu kita untuk mendapatkan getaran positif yang lebih baik dalam nama kita, sehingga meningkatkan peluang sukses dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat menganalisis nama secara kronologis untuk mengidentifikasi kata benda, kualitas batin, makna nama, dan pengucapan positif. Melalui kronologi, kita dapat membuat nama yang sangat kuat, sukses, dan beruntung. Orang yang menghadapi tantangan di bidang kesehatan, hubungan, dan kemakmuran, atau hambatan dalam hidup disarankan memeriksa bagaimana kombinasi huruf yang menyusun nama, makna nama, dan bagaimana nama mereka diucapkan. Jadi, kombinasi huruf harus mengikuti aturan kronologi tertentu, arti nama yang baik, dan itu harus memiliki kesan yang baik saat diucapkan. Kesimpulannya adalah, saya tidak sepenuhnya menerima kronologi ini. Mungkin sepakat bahwa nama sebaiknya memiliki arti yang baik. Tapi bagaimana kombinasi huruf yang menyusun nama, kemudian perlu memiliki kesan yang baik saat diucapkan, ini yang menjadi sangat relatif jika berada di wilayah atau budaya tertentu. Menurut saya, seberapa nyaman Anda dengan nama yang sekarang itu penting. Bagaimanapun itu pemberian orang tua. Bagaimana kalau memandang vibrasi ini sebagai suatu kepribadian yang utuh? Mungkin ini lebih mengena dan selaras dengan hukum vibrasi, hukum tarik-menarik. Vibrasi Anda sebagai pribadi yang utuh itulah membawa keberuntungannya sendiri. Kiranya namamu akan menjadi semacam afirmasi atau doa, bukan hanya karena selalu disebut, ditulis, dibaca, dan sebagainya berulang-ulang, tetapi orang akan teringat dengan hal-hal baik yang positif dari diri Anda saat mengingat nama Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-124 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.